Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kami yaitu machine learning dalam memprediksi perilaku konsumen review. Sebelumnya saya memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu dengan saya sendiri Fajar Anugrah, ada Muhammad Rasyid Fatona, ada Muhammad Reza Palevi, Febrian Dika, Popi Elianti, dan Yoga Surya Agustia. Bab pendahuluan. Machine Learning atau ML, cabang AI, esensial untuk kesuksesan pemasaran modern. ML menganalisis data konsumen untuk mengidentifikasi pola tersembunyi, memahami preferensi, dan memprediksi perilaku pembelian di masa depan. Karena kemampuannya untuk belajar dari data dan meningkatkan akurasi secara otomatis. Beragam algoritma, klasifikasi, clustering, atau regresi telah terbukti efektif dalam memprediksi keputusan konsumen di berbagai industri, memberikan wawasan berharga untuk strategi bisnis yang lebih efektif dan peningkatan loyalitas pelanggan. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai algoritma-algoritma tersebut. Tahap metodologi kami yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka untuk mengkaji dan menganalisis literatur tentang kemampuan machine learning dalam memprediksi perilaku konsumen. Proses tinjauan terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama yaitu perencanaan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pelaporan. Pada tahap perencanaan, tinjauan diidentifikasi dan research question atau RQ ditentukan. Tahap pelaksanaan melibatkan penyaringan artikel berdasarkan judul, abstrak, dan kriteria inklusi-eksklusi. Terakhir, tahap pelaporan yang menyajikan hasil pembahasan analisis yang menjawab RQ yang telah dirumuskan. Kita pertanyaan penelitian kami pada tabel 1 lihat yaitu research question kami. Tujuan utama dari review ini adalah untuk mengevaluasi secara sistematis dan komprehensif literatur yang ada mengenai kemampuan machine learning dalam memprediksi perilaku konsumen. Ini adalah pertanyaan penelitian kami, yaitu kriteria PICOP. Lalu kita lanjut ke protokol tinjauan. Protokol tinjauan diawali dengan pemilihan repository digital, dilanjutkan dengan pembuatan dan pelaksanaan string pencarian untuk mendapatkan artikel yang relevan. Repository yang digunakan termasuk Google Scholar, Explore, ACM Digital Library, dan Garuda. String pencarian disusun berdasarkan kata kunci dari research question menggunakan kriteria serta pencarian sinonim atau kata alternatif. Setelah pencarian artikel disaring menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menentukan daftar akhir studi yang akan dianalisis. Ini adalah protokol tinjauan tabel kriteria inklusi dan eksklusi. Ekstraksi data dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari artikel penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan hasil pencarian disajikan dalam tabel 4. Karakteristik yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian ada pada tabel 5 dan tabel 6 menunjukkan hubungan antara artikel dan pertanyaan penelitian yang terjawab. Ini adalah tabel 6 aplikasikan. Untuk metode dan algoritma prediksi perilaku akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Febri. Itu ada metode dan algoritma prediksi perilaku konsumen. Algoritma machine learning itu bisa dilihat seperti decision tree, bias, random forest, superfragment machine atau bisa disebut SVM, terus network atau TNN, artificial network itu bisa juga ANN dan deep learning CCTN dan RNN digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen.
mulai dari prediksi pemilihan hingga mendeteksi penipu. Pemrosesan data sangat penting untuk meningkatkan akurasi model machine learning, meskipun machine learning terbukti sangat berguna di berbagai bidang. Efektivitasnya bergantung pada pemilihan metode yang tepat dan pemrosesan data yang cermat. Navis Bayes atau bisa disebut NMBC adalah metode yang paling sering digunakan karena kesederhanaan dan kemampuan menangani dataset besar. Meskipun kinerja algoritma bervariasi tergantung pada dataset dan masalah yang dihadapi. Pemilihan metode harus didasarkan pada analisis data dan tujuan penelitian yang cermat. Mungkin seperti tabel chart yang berada sebelah kiri ini yang telah kami metode-metode algoritma yang telah kami solve pada jurnal kami. Selanjutnya metrik evaluasi untuk metode prediksi perilaku konsumen. Metrik evaluasi sangat penting untuk mengukur kinerja model machine learning dalam prediksi perilaku konsumen. Akurasi adalah metrik yang paling sering digunakan mengukur seberapa sering model membuat prediksi yang benar. Selain akurasi F1 score penting untuk data dengan ketidakseimbangan yang kelas, mempertimbangkan presisi dan rekor. Metrik lain yang digunakan meliputi kapasitas statistik untuk mengukur kesepakatan, terus mean absolute error atau bisa disebut MAE untuk regresi, dan area under the curve AUC untuk membedakan kelas. Diagram metriknya mungkin seperti gambar yang sebelah kiri kami. Situ ada akurasi, kapasitas statistik, area under curve AUC, F1 score, terus mean absolute error MAE. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam konteks pemilihan online dan offline? Prediksi perilaku konsumen dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, pertama internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin. Misalnya, investor muda cenderung lebih agresif tetapi kurang matang. Motivasi, persepsi, dan sikap. Faktor eksternal mencakup strategi pemasaran yang bisa disebut 4P, yaitu pengaruh sosial budaya seperti rekomendasi dari keluarga atau teman. Itu penting dalam pembelian online. Terus kondisi ekonomi, itu pendapatan dan harga produk, serta kemajuan teknologi yang mempermudah akses internet dan penggunaan perangkat seluler. Teknologi seperti machine learning dan artificial intelligence atau bisa disebut AI juga berperan dalam memprediksi perilaku konsumen. Mungkin faktor-faktor yang terbanyak yang kami di jurnal kami seperti diagram pada samping PPT kami. Selanjutnya ada dataset. Dalam prediksi perilaku konsumen menggunakan machine learning, 3 jenis dataset utama digunakan. Pertama itu ada kumpulan data publik, data sekunder, dan data primer. Sumber data ini mencakup platform seperti Kaggle. Data sekunder adalah paling umum digunakan karena mudah diakses dan efisien biaya. Berdasarkan perkiraan, data sekunder digunakan dalam sekitar 60% penelitian, sementara data publik dan primer masing-masing digunakan dalam sekitar 20% penelitian. Mungkin seperti diagram samping ini, yang mana situ data sekunder sekitar 60% penelitian, lebih banyak dari primary data dan public data. Kesimpulan, machine learning adalah alat ampuh untuk memprediksi perilaku konsumen dengan menganalisis data besar dan kompleks, membantu pemahaman preferensi dan prediksi pembelian akurat. Navis Bayes
classifier atau bisa disebut NBC sering direkomendasikan karena kesederhanaan dan kemampuan menangani dataset besar. Akurasi dan F1 score adalah metrik evaluasi utama. Faktor internal, usia, jenis kelamin, motivasi, persepsi, dan sikap, dan eksternal, strategi pemasaran, sosial budaya, ekonomi, teknologi, mempengaruhi perilaku konsumen. Penelitian menggunakan berbagai dataset, dengan data sekunder menjadi yang paling umum karena aksesibilitasnya. Meskipun ada tantangan seperti ketersediaan data berkualitas dan kompleksitas perilaku manusia, potensi machine learning sangat besar untuk meningkatkan pemahaman dan prediksi konsumen di masa depan. Ini daftar pustaka dari jurnal kami. Nah, situ terdapat lebih dari sekitar 25 atau 30. Mungkin selanjutnya saya lempar lagi ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan itu datang dari kami, dan apabila itu kesempurnaan itu datang dari Tuhan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.